Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizik Fatahila. Di sore hari ini tentu saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustadz Fauzan. Sore hari ini kita akan membahas menyegarkan badan di bulan Ramadan itu hukumnya apa sih? Baik, marilah kita akan menyimak jawaban yang akan diutarakan oleh Ustadz Fauzan. Baik, Ustadz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Rizik telah mempersilahkan saya untuk memberikan sebuah penjelasan ya. Baik, dari pertanyaan bagaimana hukum seseorang yang berpuasa nanti ada keinginan untuk menyegarkan badan, bagaimana nanti hukumnya? Oh, ternyata nanti diperbolehkan, tidak ada hukum makruh, tidak ada hukum haram, akan tapi nanti nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Karena hal ini bisa membuat kita dan sekitar kita itu nyaman, menyegarkan badan. Ketika kita sedang berpuasa tapi nanti badan kita itu tidak mandi, ada kemungkinan teman-teman yang ada di sekitar kita itu kan merasakan dampak yang kita lakukan itu. Seperti halnya kalau misalnya kita nggak menyegarkan badan ketika kita berpuasa, kita jadi bau badan itu ya. Kan menyiksa teman sekitar kita. Akhirnya malah yang kayak gini nih nggak diperbolehin, nggak dibolehin kayak gini nih, kita itu kayak menyiksa teman sekitar kita. Akhirnya kan ada bahasa kalau misalnya kamu itu ingin menjadi orang baik ya jadi karena sekitarmu baik gitu tuh. Kalau misalnya kamu itu jadi tukang parfum, maka kamu akan wangi, kan gitu ya. Akhirnya di sini bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya ketika kita sedang berpuasa tapi kita tidak menyegarkan badan, kayak nanti kalau misalnya kita bertemu teman kita malah jadi nggak usah dekat-dekat saya gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita mau menyegarkan badan juga harus ada tata cara yang kita tahu. Kayak misalnya ketika kita menyegarkan badan, kita mandi menggunakan gayung misalnya ya. Akan tapi kita mandinya itu tidak hati-hati, ada air yang masuk ke lubang-lubang yang ada di anggota tubuh kita, itu kan bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya lagi berpuasa itu emang harus hati-hati. Kayak misalnya kita sedang buang air besar juga kita itu harus berhati-hati, karena nanti ketika kita sedang menyiram anus ya, bolongan lubang belakang kita itu ya harus berhati-hati, nggak boleh masuk ke dalam. Nanti bisa-bisa air itu membatalkan puasa kita karena terlalu masuk ke dalam bolongan itu. Baik. Kemudian kalau misalnya ngomongin masalah mandi, ternyata kan ketika kita sedang berpuasa itu nggak cuman mandi untuk menyegarkan badan aja, ada juga mandi ketika di hari Jumat, yang mana biasanya mandi di hari Jumat ini ada kesunahan. Di sebelum Jumat ini ada kesunahan yang biasanya teman-teman itu banyak yang ngelakuin kesunahannya. Hukum yang kayak mandi menyegarkan badan itu disamakan sama hukum orang mandi sunnah ketika di hari Jumat, yang mana nanti ketika dia itu ingin menggunakan air ya harus berhati-hati, nggak boleh jebar-jebur. Kalau misalnya nanti dia jebar-jebur ada air yang masuk ke lubang-lubang anggota tubuh, itu mutlak batal puasanya. Ini ngomongin orang lagi berpuasa terus dia pengen ngambil kesunahan mandi di hari Jumat ya. Iya ngomongin. Iya. Nanti hukumnya itu sama kayak orang lagi mandi ingin menyegarkan badan. Baik. Kayak misalnya di hari Kamis atau di hari Sabtu, bangun tidur kan ambil jam 7, misalnya jam 7 pagi, udah ngelaksanain ngelaksanain kegiatan, akhirnya tidur jam 7 pagi, bangun jam 2 ini kayak badan kok nggak enak amat ya, lengket gitu ya. Akhirnya kalau misalnya ntar lagi kan ngabuburit nih jam 4 ngabuburit,
saya pengen main sama teman saya itu si A misalnya, tapi kalau misalnya saya nggak mandi, teman saya pasti marah-marah, pasti bakalnya sengit sama saya. Akhirnya ketika ada permasalahan kayak gitu, mending kita mandi tapi kita berhati-hati. Iya, iya, iya. Mungkin saya ingin bertanya ya, Ustaz. Kalau nanti menyegarkannya itu biasa anak-anak ya anak SD mungkin itu dia mungkin pas bulan puasa terus dia nyemplung ke kali, apa ya, kayak berenang di kali itu. Berenang di kali. Iya, berenang di kali ya biasa untuk main-main aja mungkin, ntar dia nggak ada unsur untuk menyegarkan badan di bulan puasa itu nanti bagaimana? Itu sedang berpuasa orangnya. Ya mungkin dalam fase-fase sedang belajar ya, sedang belajar. Itu bagaimana? Berarti nanti hukumnya tetap sama, mutlak. Ketika dia menyeludup, berarti nyelup ke air, ke sungai, walaupun nanti dia nggak ada niatan buat menyegarkan badan, mandi biasa aja gitu ya. Iya. Sama nanti. Ketika nanti ada air yang masuk ke lubang-lubang di anggota tubuh, kayak di kuping, di hidung gitu ya, ketelan misalnya airnya, ketelan, itu mutlak batal. Oke, batal. Iya. Kemudian nantinya ada lagi mandi junub. Jadi kalau misalnya orang lagi puasa tapi dia junub, ini lumayan rada rumit masalah mandi junub ini. Beda sama tadi mandi yang tadi. Kalau mandi junub ini kayak lebih diperinci lagi. Bagaimana tuh? Kalau misalnya ada orang lagi berpuasa kemudian dia junub, ketika orang itu mandinya menggunakan dayung, kemudian airnya ini masuk ke lubang-lubang yang ada di anggota tubuh, itu nggak batal. Oh gitu ya. Ini garis bawah itu dia pakai gayung ya. Iya, pakai gayung. Beda nanti kalau misalnya orang itu mandinya ngerendam, nyelulup, apa ya? Iya, ke laut gitu. Ke laut misalnya, seret aja. Dia itu ada niat buat mandi jenabah. Kemudian air itu masuk ke kuping, mutlak batal itu. Emang kalau misalnya kita mandi junub terus kita keadaan sedang berpuasa, paling enak itu yaitu menggunakan gayung. Ya, tapi kita harus berhati-hati juga, jangan disengaja. Baik. Baik, Ustaz Arjan, kesimpulannya. Berarti kesimpulannya ketika nanti dari pertanyaan pertama, kalau misalnya ada seseorang yang ingin menyegarkan badan di bulan puasa, hukumnya bagaimana? Oh, tidak apa-apa, tidak ada fakta bahwasannya itu bisa membatalkan. Tapi nanti diperinci, kalau misalnya nanti ada air yang masuk ke lubang-lubang tubuh orang yang sedang mandi itu, maka nanti mutlak batal. Nah, hukum ini nanti disamakan sama orang yang ingin mandi di hari Jumat karena ada kesunahan mandi di hari Jumat itu. Nanti sama ini, orang yang mandi sunnah ini sama orang yang ingin menyegarkan badan hukumnya. Kayak gitu. Baik, lagi ada pertanyaan lagi? Oh, sudah selesai ini ya? Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra dan putrinya di Pondok Pesantren At-Tazkir, kami telah membuka gelombang kedua. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra dan putrinya secara online, nanti linknya ada di sini nih. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.